Oke, topiknya sebetulnya masih sama dengan yang pertemuan kedua ya, masih tentang kehamilan beresiko. Subtopiknya juga masih sama, hipertensi dalam kehamilan, komplikasi perdarahan, gangguan pembekuan darah, infeksi selama kehamilan, dan trauma selama kehamilan. Jadi nanti saya bahasnya mungkin hanya selewat-selewat karena topiknya banyak sekali. Mungkin tidak akan terbahas sampai ke akar-akarnya ya, karena durasinya juga hanya ini berapa SKS? 3 SKS ya, satunya praktek. Kita membahas 100 menit itu nggak akan sampai ke akar-akarnya. Jadi nanti misalnya ada yang kurang jelas, bisa di browsing atau ditanyakan aja ya. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Ada hipertensi dalam kehamilan. Kemarin sudah disampaikan bahwa dikatakan hipertensi itu kalau tekanan darahnya lebih dari 140/90. Ini kalau saya slideshow kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ada. Tapi kalau slide-nya tidak bergerak, bilang aja ya. Soalnya kadang itu di slide diam aja slide-nya. Ya, dikatakan hipertensi kalau ditemukan tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg. Dan ini didapatkan dari 2 kali pengukuran dengan jeda 4-6 jam, tetapi masih dalam periode 1 minggu. Kenapa harus dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali? Nah, itu untuk mengesampingkan bias karena faktor lain. Karena bisa jadi ketika dilakukan pengukuran tinggi, tapi sebetulnya ibunya tidak mengalami HDK. Bisa saja terjadi karena faktor lain, misalnya pas malamnya nggak tidur. Misalnya pas dilakukan pengukuran ibunya lagi cemas, stres, banyak pikiran, dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa mempengaruhi tekanan darah gitu ya. Makanya perlu dilakukan pengukuran ulang. Sehingga kita bisa mengetahui betul apakah peningkatan tekanan darah itu memang terjadi karena hipertensi, karena kelainan pada pembuluh darahnya. Gitu. Tapi pengukuran ulangnya tidak boleh periodenya lebih dari 1 minggu. Jadi misalnya pasien datang hari ini jam 8 ditemukan tekanan darahnya tinggi, nah nanti diulang lagi, boleh diulang jeda 4-6 jam pada hari itu, atau boleh diulang keesokan harinya, tapi jangan sampai lebih dari 1 minggu gitu ya. Nah, untuk klasifikasinya ada beberapa macam. Ada hipertensi kronik, hipertensi gestasional, preeklamsi, eklamsi, dan preeklamsi atau eklamsi superimpos. Ini memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kalau hipertensi kronik itu ditemukannya pada usia kehamilan sebelum mencapai 20 minggu. Dan sifatnya hipertensi kronik ini adalah menetap. Artinya hipertensinya masih ditemui pada ibu postpartum setelah 42 hari. Nah, kalau usia kehamilannya sudah lebih dari 20 minggu, itu masuknya ke gestasional hipertensi. Bedanya yang kronik dengan yang gestasional ini, kalau yang kronik sifatnya menetap, tapi kalau yang gestasional, dia akan hilang setelah melahirkan. Usually dissolved within 42 days postpartum. Jadi setelah periode postpartum, tekanan darahnya akan kembali normal. Sehingga penegakan diagnosis yang chronic hypertension atau gestational hypertension itu bisa ditegakkan kalau ibunya sudah melalui masa postpartum. Nanti hilang atau enggak. Gitu. Nah, bedanya yang gestational hypertension dengan yang preeklamsi itu ada pada proteinuria. Kalau yang preeklamsi ditemukan proteinurin, kalau yang gestasional hipertensi itu tidak disertai dengan proteinuria. Kemudian lanjut lagi eklamsi. Eklamsi itu adalah preeklamsi tapi dia sudah mengalami kejang. Sudah ada kejang, itu dikatakan eklamsi. Sedangkan preeklamsi atau eklamsi superimpos, ini ada tambahan kata superimpos, itu berarti berlangsungnya saat usia kehamilan belum mencapai 20 minggu. Gitu. Jadi yang dikatakan preeklamsi itu apabila ada protein dalam urin. Dikatakan eklamsi itu kalau ada kejang. Kalau yang lebih dari 20 minggu itu artinya gestasional hipertensi. Tapi kalau yang kurang dari 20 minggu itu kronik. Tergantung nanti yang kronik ini ada protein urin atau tidak.
ada protein urin, berarti masuknya ke superimpose. Next. Oh, kok nggak bisa di next. Ya, ini adalah algoritma penegakan diagnosis hipertensi dalam kehamilan. Kapan kita menegakkan hipertensi kronik, kapan ditegakkan superimpose, kapan dikatakan preeklamsi dan hipertensi gestasional. Tergantung dari usia kehamilan dan ada tidaknya protein dalam urin. Kemudian ini adalah etiologinya. Sebetulnya etiologinya belum diketahui secara pasti. Tetapi beberapa penelitian menjelaskan ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Ini ada beberapa ya, bisa dibaca aja nanti. Jadi ibu hamil yang memiliki faktor-faktor risiko ini seperti penyakit lupus, penyakit DM, penyakit ginjal, kemudian kehamilan kembar, obesitas, nulipara, umur ibu. Nah, kalau ibu memiliki faktor-faktor risiko ini, maka risiko ibu untuk mengalami HDK juga lebih besar. Nah, ini ada beberapa pendapat teori yang menjelaskan penyebab HDK. Ada teori kelainan vaskularisasi plasenta. Ini terjadi karena si vaskularisasinya mengalami kelainan. Kenapa bisa mengalami kelainan? Karena si vaskular, si pembuluh darah mengalami kegagalan remodeling. Sehingga yang harusnya si pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi, tetapi pada pasien dengan HDK justru mengalami vasokonstriksi. Harusnya melebar, tapi dia menyempit. Bayangkan kalau volume darahnya meningkat, tetapi salurannya sempit, kayak ibarat selang, volumenya besar, tapi salurannya sempit, maka tekanannya akan besar. Nah, seharusnya dalam keadaan normal, ketika volumenya besar, secara normal, secara fisiologis, seharusnya pembuluh darah itu juga melebar sebagai bentuk kompensasi sehingga peningkatan tekanan darah dapat dihindari. Nah, teori selanjutnya adalah teori iskemia plasenta. Ini lanjutan dari teori kelainan vaskularisasi. Karena adanya penurunan perfusi itu bisa menyebabkan hipoksia sehingga plasenta mengalami iskemia. Sehingga kemudian berkembang gangguan sel endotel yang menyebabkan si pembuluh darah itu mengalami spasme. Hingga pada akhirnya pasien mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kemudian ada teori intoleransi imunologi pada ibu dan janin. Nah, seharusnya dalam keadaan yang normal, kehadiran janin itu dapat diterima oleh ibu. Tetapi pada beberapa ibu dengan intoleran imunologi, si janin itu dianggap sebagai benda asing. Sehingga timbul reaksi imunologi pada ibu dan pada akhirnya bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian teori adaptasi kardiovaskuler. Nah, ini hampir sama penjelasannya dengan teori vaskularisasi. Kemudian teori genetik itu disebutkan dalam penelitian bahwa genetik bisa mempengaruhi tekanan darah pada si ibu. Jadi misalnya si ibu memiliki keturunan keluarga, riwayat keluarga dengan hipertensi, si ibu akan mengalami resiko yang lebih besar. Kemudian yang teori defisiensi gizi juga dilaporkan beberapa ibu yang mengalami permasalahan terkait gizi kurang, obesitas. Nah, itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya HDK. Kemudian ini adalah manifestasi klinis. Kemarin sudah disebutkan juga sama teman-teman, ada beberapa manifestasi klinis di sini. Ada peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90. Kemudian ada peningkatan berat badan secara drastis. Kemudian adanya protein dalam urin, adanya edema. Edema ini bisa ditemukan pada kaki, bisa juga ditemukan pada wajah. Kemudian ada kejang. Nah, tanda-tanda gejala ini tidak dapat dijadikan sebagai kriteria diagnostik. Jadi misalnya ada peningkatan tekanan darah, kemudian ada peningkatan berat badan. Nah, dengan dua tanda gejala itu kita tidak bisa menegakkan kriteria diagnostik. Pasien ini masuk ke kategori yang mana, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan menggunakan analisis pemeriksaan
urinalisis. Diperiksa apakah ada protein dalam urin atau tidak. Nah, ini adalah mekanismenya. Mekanisme si pembuluh darah itu mengalami remodeling. Pada kehamilan normal, bisa dilihat pada gambar ya, ini adalah pembuluh darahnya. Pada kehamilan normal, si pembuluh darah ini harusnya mengalami remodeling. Dia harusnya bervasodilatasi, dia seharusnya melebar. Tetapi pada kondisi preeklamsi, dia mengalami kegagalan remodeling. Sehingga ini tampak pembuluh darahnya tetap kecil ya, menciut, vasokonstriksi. Dampaknya apa? Dampaknya aliran darahnya berkurang, sehingga terjadilah hipoksia. Nah, hipoksia ini bisa menyebabkan gangguan pada sel endotel. Sehingga terjadilah peningkatan resistensi perifer yang pada akhirnya bisa menyebabkan penurunan perfusi ke berbagai jaringan. Berbagai jaringan itu bisa pada cerebral, ginjal, kemudian hati. Ya, jadi tidak hanya pada satu organ saja. Nah, ini adalah beberapa organ yang terdampak akibat penurunan perfusi jaringan itu tadi. Bisa berdampak pada neurologi, renal, hepatologi, hematologi, uteroplasenta dan fetal, dan kardiorespiratori. Kita coba bahas satu persatu. Pada organ ginjal atau renal, kalau ginjal mengalami penurunan sirkulasi, dia mengalami penurunan pasokan dari jantung, dampaknya apa? Ginjal akan menurunkan laju filtrasi glomerulus, sehingga menyebabkan perubahan pada sel endotel glomerularnya, sehingga muncullah tanda gejala oliguri dan anuri. Oliguri itu adalah penurunan volume urin, dan anuri itu adalah tidak adanya keluaran urin. Makanya pada pasien-pasien dengan preeklamsi itu dipasang kateter urin. Jadi kateter urin itu fungsinya bukan untuk membantu pasien mengeluarkan urin pada kasus ini, tetapi untuk memantau keluaran urin. Kita perlu memantau keluaran urinnya normal enggak. Khawatirnya pasien tiba-tiba mengalami anuria. Ya. Nah, selain itu, pasien juga akan mengalami proteinurin. Urinnya. Proteinnya akan hilang melalui urin. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan urinalisis, dicek urinnya ada protein dalam urin. Nah, kalau ada protein dalam urin, ada peningkatan tekanan darah 140/90, itu dimasukkan ke kategori preeklamsi. Nah, selain itu juga ditemukan adanya penurunan clearance asam urat dan peningkatan serum asam urat yang menyebabkan retensi natrium dan cairan. Kita tahu sifatnya natrium itu adalah mengikat cairan, sehingga pada pasien dengan preeklamsi biasanya ditemukan edema. Edema ini bisa terjadi pada ekstremitas kaki misalnya, bisa juga terjadi pada wajah. Nah, gangguan atau penurunan laju filtrasi glomerulus yang menyebabkan gangguan pada sel endotel glomerular itu juga bisa menyebabkan perubahan tekanan osmotik. Nah, terjadilah shift cairan dari intravaskular ke ekstraseluler. Nah, itulah yang menyebabkan hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit, juga berperan juga terhadap terjadinya edema. Sehingga terjadilah peningkatan berat badan secara drastis. Nah, sedangkan pada organ atau pada jaringan neurologi, pada jaringan cerebral itu bisa ditemukan manifestasi sakit kepala dikaitkan dengan penurunan perfusi ke cerebral. Kemudian ditemukan juga gangguan penglihatan. Pasiennya akan mengeluh pandangan kabur. Nah, itu juga dikaitkan dengan penurunan perfusi ke retina. Nah, penurunan perfusi ke cerebral itu tidak hanya dimanifestasikan sebagai sakit kepala saja. Beberapa ibu si preeklamsi ini berkembang menjadi kondisi yang lebih parah, sehingga terjadilah cedera otak, iskemi, kejang. Nah, kejang ini dampaknya akan lebih luas, menyebabkan asidosis maternal, menyebabkan hipoksia, bahkan perdarahan intrakranial. Nah, selain organ itu tadi, ada juga menyebabkan dampak lain, yaitu penurunan perfusi ke organ hati. Sehingga pada pasien-pasien seperti ini perlu dilakukan pemeriksaan terkait enzim hatinya. Kemudian selanjutnya, penurunan perfusi juga bisa terjadi pada plasenta.
Kita tahu fungsi plasenta dia membawa darah, membawa oksigen, membawa nutrisi dari ibu ke janin. Kalau transportasi plasentanya bermasalah, itu bisa menyebabkan masalah juga pada fetalnya, sehingga terjadilah komplikasi pada janin. Nah, ini adalah penata laksanaannya. Penata laksanaannya sebetulnya akan sangat tergantung dari manifestasi yang ditunjukkan pada masing-masing individu. Ini yang saya sampaikan penata laksanaan secara umum. Ada pemberian obat antihipertensi, dapat diberikan metildopa atau nifedipin oral. Fungsinya apa? Yang namanya antihipertensi ya berarti untuk mencegah terjadinya hipertensi. Karena bila tekanan darahnya tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut. Bisa terjadi eklamsi. Kemudian terapi selanjutnya adalah pemberian MgSO4 atau magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini berfungsi sebagai anti kejang. Karena tadi ya, preeklamsi itu beresiko untuk berkembang menjadi eklamsi atau kejang. Nah, si magnesium sulfat ini juga berfungsi sebagai vasodilator. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pembuluh darah pada ibu dengan preeklamsi itu mengalami vasokonstriksi, sehingga diperlukan vasodilator agar pembuluh darahnya lebih lebar sehingga peningkatan tekanan darah dapat dihindari. Nah, untuk cara pemberiannya ada beberapa macam. Bisa secara intravena, bisa juga secara intramuskular yang disuntikan di daerah bokong. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Untuk dosisnya juga ada beberapa tahapan ya. Kalau dosis awalnya diberikan sebanyak 4 gram, kalau dosis pemeliharaan itu diberikan sebanyak 1-2 gram per jam. Nah, cara pemberiannya hati-hati. Ini tuh harus diencerkan. Nggak boleh langsung disuntikkan gitu saja ya, karena ini akan sangat perih di pasien. Nah, karena si obat ini, si magnesium sulfat ini sifatnya adalah toksik atau bisa menyebabkan keracunan, maka ada syarat-syarat pemberiannya. Jadi tidak asal diberikan ya. Kita harus memastikan betul bahwa pasien memenuhi persyaratan ini. Syaratnya apa aja? Refleks patelanya harus positif. Respirasi rate-nya harus dalam batas normal. Berapa batas normal frekuensi pernafasan? Berapa? Elsa, berapa respirasi rate normal? Leni, respirasi rate normal berapa? Loh, ini teh mana mahasiswanya? Dulu, respirasi rate normal berapa lu? Saya kecepatan nggak nih? 16-24, Bu. Ya, sekitar segitu ya. Jadi kalau misalnya nih, respirasi rate-nya pasien 12 kali per menit. Nah, itu berarti harus ditangani dulu. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa urin output-nya minimal 100 mili per 4 jam. Makanya kita harus pantau nih urinnya, keluaran urinnya, memenuhi tidak. Dan yang terakhir, kita harus punya sediaan antidotum, penawar racunnya, yaitu kalsium glukonas. Jadi karena si MgSO4 ini bisa menyebabkan keracunan, makanya kita harus melakukan pemantauan pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi MgSO4. Apa saja yang dipantau? Respirasi rate, khawatir pasiennya mengalami depresi pernapasan. Kemudian refleks patella, khawatirkan refleks patelanya hilang. Kemudian penurunan kesadaran, tekanan darah, khawatir pasien mengalami penurunan tekanan darah secara drastis. Karena itu juga bisa menjadi perhatian untuk kita, harus menjadi perhatian untuk kita. Kemudian denyut jantung janin, khawatirnya janinnya intoleran terhadap terapi MgSO4. Kemudian urin output, khawatirnya pasiennya tiba-tiba anuri. Kemudian saturasi oksigen, nadi, nah, ini harus dipantau. Kalau tiba-tiba ternyata ditemukan tanda toksisitas, maka hentikanlah pemberian MgSO4. Kemudian berikanlah antidotumnya, yaitu kalsium glukonas. Oleh karena itu, si kalsium glukonas ini menjadi syarat pemberian sebelum kita memberikan MgSO4. Itu harus tersedia. Nah, lanjut tentang perawatannya. Selain pemberian terapi farmakologi, ini ada perawatan juga yang tidak boleh kita lewatkan. Pasiennya harus bed rest atau tirah baring.
Untuk posisi tirah baringnya bisa kita anjurkan miring ke kiri. Kenapa sih harus dimiringkan ke kiri? Itu untuk mencegah penekanan pada vena cava inferior. Ya, ibu hamil dengan pembesaran uterus, si pembesaran uterus itu bisa menekan vena cava inferior. Kalau dia terlentang, penekanannya akan lebih besar. Dengan dia miring, itu bisa meringankan penekanan tersebut. Kalau dia tertekan, si vena cava inferiornya itu bisa menyebabkan gangguan sirkulasi darah dari ibu ke janin. Dengan kita mengurangi penekanan itu, kita bisa mengoptimalkan sirkulasi dari ibu ke janin, sehingga janin bisa mendapatkan suplai yang lebih adekuat. Kemudian perawatan selanjutnya adalah oksigenasi, bisa diberikan terapi oksigen. Kemudian jangan lupa dilakukan monitoring baik kepada ibu maupun pada janin. Pada ibu, tadi sudah saya sebutkan ya, ada pemantauan TTV, tekanan darah, respirasi rate, nadi, urin output, refleks patella, kesadaran. Kemudian bisa juga dilakukan monitoring pemeriksaan lab, misalnya dicek kadar MgSO4-nya untuk mengetahui apakah kadar MgSO4-nya masih batas toleran atau tidak. Khawatirnya dia sudah kadarnya tinggi, khawatir pasiennya mengalami toksisitas. Kemudian monitoring janin juga harus dilakukan, jangan dilupakan. Jadi kalau pada ibu hamil, ada 2 nyawa yang harus kita perhatikan. Nyawanya ibu dan nyawanya janin. Si janin jangan terlupakan. Dipantau apakah janinnya mengalami distres. Distres janin bisa kita ketahui dari denyut jantung janin. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Kalau DJJ-nya lebih dari 160 atau kurang dari 120, itu bisa mengindikasikan gawat janin atau distres janin. Selain itu juga bisa kita anjurkan ibu untuk merasakan pergerakan janin. Apakah si janinnya mengalami penurunan pergerakan atau tidak. Dan dianjurkan ibu melaporkan ke petugas kesehatan kalau ibunya merasakan adanya penurunan pergerakan janin. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan terapi dietnya. Ibu harus konsumsi makan makanan dengan gizi seimbang. Kemudian batasilah makan makanan tinggi garam atau yang asin-asinan. Kemudian jangan lupa juga harus terpenuhi kebutuhan cairannya, batasi kafeinnya, dan zat-zat teratogen lainnya. Nah, untuk asuhan keperawatan pengkajian itu bisa kita lakukan dengan anamnesis untuk mengetahui manifestasi yang dirasakan oleh pasien dan riwayat yang dimiliki oleh pasien. Nah, gejala manifestasi yang bisa dirasakan itu bisa berupa sakit kepala. Kalau misalnya mengeluh sakit kepala, berarti kita perdalam anamnesisnya menggunakan PQRST. Apakah ada nyeri epigastrium, apakah ada gangguan penglihatan, apakah ada peningkatan berat badan secara drastis, kemudian apakah ada penurunan volume atau keluaran urin, apakah apakah ada. Nah, jadi manifestasi yang lanjut sih. Sorry. Nah, jadi manifestasi yang mungkin muncul di HDK itu bisa ditanya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Tentunya yang paling penting adalah tekanan darah, karena ini menjadi kriteria diagnostik. Apakah tekanan darahnya di atas 140/90 atau tidak. Kemudian ada edema enggak? Dicek edema di kaki, di wajah, di jari. Kemudian jangan lupa juga refleks tendonya positif atau negatif. Kemudian tonus dan rasa sakit ketika uterus ditekan. Ada nyeri tekan pada uterus atau tidak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, karena ini menjadi pemeriksaan diagnostik ya untuk menegakkan diagnostik apakah pasiennya preeklamsi atau tidak. Yang paling penting adalah urinalisis. Protein dalam urinnya ada atau tidak. Kalau ada protein urin, berarti bisa dikatakan itu preeklamsi. Nah, pemeriksaan darah juga diperlukan. Apakah pasiennya memiliki anemia, kemudian HT itu hematokrit ya, HT itu hematokrit. Apakah ada hemokonsentrasi, kemudian trombositnya seperti apa, faktor pembekuan darahnya, dan fungsi hati.
Dikhawatirkan pasien mengalami penurunan perfusi pada hati, sehingga kita perlu memeriksa enzim-enzim hati. Nah, pemeriksaan janin juga jangan dilewatkan. Hitung pergerakan janin, lakukan DJJ, lakukan USG, lakukan NST atau non-stress test secara serial sesuai dengan saran dari dokter. Untuk diagnosis keperawatan ini disesuaikan dengan manifestasi yang muncul pada pasien. Yang paling umum ditegakkan adalah ketidakefektifan perfusi jaringan. Nah, keluhan pasien itu pada umumnya nyeri kepala, tetapi tidak kita angkat nyeri. Kenapa? Karena kalau kita telusuri penyebab dari nyeri kepala itu adalah penurunan perfusi jaringannya adalah jaringan cerebral. Sehingga lebih tepat ditegakkan yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan. Jadi, dalam menegakkan diagnosis itu juga perlu kita identifikasi etiologinya apa, penyebabnya apa. Jadi tidak selalu, misalnya nih, dikaji, keluhan utamanya adalah nyeri. Jangan ujuk-ujuk ditegakkan diagnosis nyeri. Ditelusur dulu penyebabnya apa. Nah, untuk manifestasi. Etiologi ketidakefektifan perfusi jaringan tadi sudah dibahas. Kenapa bisa mengalami ketidakefektifan perfusi jaringan? Karena adanya vasokonstriksi pada pembuluh darah. Adanya vasospasme. Itulah yang menyebabkan si perfusi tidak efektif ke berbagai jaringan. Manifestasinya apa? Tergantung dari organ mana. Kalau organ renal, manifestasinya adalah oliguri, anuri, adanya protein dalam urin, gitu ya. Kalau pada cerebral, manifestasinya sakit kepala. Kalau pada retina, manifestasinya bisa berupa penurunan penglihatan. Gitu. Nah, diagnosis selanjutnya adalah kelebihan volume cairan. Kalau berdasarkan redaksi buku SDKI itu ada hipervolemia. Nah, ini ditandai dengan, disebabkan karena apa? Karena adanya retensi natrium dan garam itu tadi. Bisa juga terjadi karena shift cairan dari intraseluler ke ekstraseluler. Sehingga itu menyebabkan adanya edema dan peningkatan berat badan secara drastis. Selanjutnya, defisit pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan informasi. Ansietas, karena pasien mengkhawatirkan kondisi dirinya dan janinnya. Karena memang si preeklamsi ini bisa menyebabkan bahaya pada si ibu dan janin. Masalah selanjutnya ada resiko cedera ibu, ada resiko cedera janin. Resiko cedera ibu. Ibu bisa mengalami dari preeklamsi bisa berkembang menjadi eklamsi. Bahkan si eklamsi atau hipertensi dalam kehamilan ini bisa menjadi penyebab kematian pada ibu. Kemudian resiko cedera janin. Kenapa bisa cedera janin? Ya karena tadi gangguan perfusi ke plasenta itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan si janin. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada janin. Pernah ada yang sudah nonton film Mas Aris? Si Kinan? Nonton, Bu. Ya, Kinan itu kan juga preeklamsi ya. Tekanan darahnya tinggi, ditambah faktor-faktor yang lainnya, hingga pada akhirnya mengalami kematian pada janin. Ya, itulah gambarannya. Next. Nah, ini secara ringkas saya rangkumkan di sini terkait manifestasi yang bisa ditemukan, kemudian etiologinya, dan masalah keperawatannya. Nah, teman-teman nantinya ke depannya, kalau misalnya membuat tabel analisis data, sebaiknya untuk etiologi atau faktor risiko ini dibentuk dalam bagan. Gitu ya. Nah, ini karena saya kesulitan untuk ngetiknya, jadi saya bikin koma-koma aja. Next. Nah, untuk intervensi, nanti bisa mengacu pada buku SIKI ya. SIKI. Untuk tujuan juga jangan lupa mengacu pada SLKI. Tentunya dengan disesuaikan kondisi pasien. Dan lanjut ke perdarahan pada kehamilan. Nah, perdarahan pada kehamilan ada banyak ya penyebabnya. Nah, ada banyak. Kalau perdarahannya terjadi di usia awal kehamilan, itu biasanya terjadi karena keguguran, inkompetensia serviks, KET, dan mulahidatidosa.
Kalau perdarahannya terjadi di akhir usia kehamilan, itu biasanya penyebabnya adalah plasenta. Masalahnya ada di plasenta. Entah itu plasenta previa maupun solusio plasenta. Kita coba bahas satu persatu. Keguguran atau aborsi. Dikatakan keguguran atau aborsi itu bila si ibunya mengalami atau kehamilannya berakhir sebelum usia kehamilannya 20 minggu. Kenapa dipakai batasan usia kehamilan 20 minggu? Karena 20 minggu itu menjadi batas viabilitas janin. Viabilitas itu artinya janinnya bisa bertahan hidup di luar kandungan saat usia kehamilannya mencapai 20 minggu. Artinya kalau belum mencapai 20 minggu, si janinnya dikatakan tidak bisa bertahan hidup di luar rahim. Ya. Nah, definisi lain menyebutkan atau menyertakan kriteria lain, yaitu berat badan janinnya kurang dari 500 gram. Makanya dalam penentuan gestasi, para, dan abortus itu dikatakan abortus kalau usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Kalau lebih dari 20 minggu itu dikatakan sebagai partus. Ini sudah saya sampaikan ya kalau nggak salah di pertemuan kedua maternitas 1. Kemudian penyebabnya apa aja? Penyebabnya bisa karena kelainan kromosom, ketidakseimbangan endokrin ibu. Ketidakseimbangan endokrin ibu ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang memiliki penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus. Kemudian ada faktor imunologi, jadi pasien-pasien yang punya penyakit imunologi gitu ya, itu juga bisa mengalami peningkatan risiko terjadinya abortus. Kemudian infeksi. Infeksi ini ada banyak ya, ada ISK, ada TORCH, ada infeksi menular seksual. Kemudian gangguan sistemik, misalnya lupus. Kemudian ada genetik, nutrisi tidak adekuat. Kita ketahui untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, nutrisi ibu harus adekuat. Jadi kalau nutrisinya tidak adekuat, itu bisa menyebabkan ibunya mengalami keguguran. Kemudian adanya anomali atau kelainan pada saluran reproduksi. Kemudian faktor lain adalah penggunaan zat teratogenik. Teratogenik itu banyak, tidak hanya narkoba saja. Asap rokok itu teratogen. Kemudian zat-zat kimia lain itu juga sifatnya teratogen. Makanya ibu hamil itu harus hati-hati terhadap zat-zat yang berbahaya. Nah, kok tiba-tiba panas tangan? Ya, ini ada jenis. Jenisnya ada banyak. Ada abortus komplit. Namanya juga komplit, berarti seluruh bagian janin itu sudah keluar secara lengkap dari rahim. Kemudian ada abortus incomplete. Namanya incomplete berarti sebagian masih ada di dalam rahim dan sebagiannya sudah keluar dari rahim. Kemudian ada abortus incipient. Janinnya masih lengkap di dalam rahim. Nah, si os cervix-nya telah mendatar, ditandai dengan os cervix, ostium cervix, telah mengalami pendataran tetapi janinnya masih lengkap di dalam rahim. Kalau yang komplit tadi semua bagian keluar, kalau yang incomplete itu sebagian saja, kalau yang incipient itu masih lengkap di dalam rahim. Ya? Suara siapa ini? Cek. Ada yang belum di ACC. Salsa saya jadikan co-host lagi. Okay. Saya ripuh kalau sambil menjelaskan terus sambil nge-admit tes, jadi nanti saya lost konsentrasi. Ini kok partisipannya jadi tinggal 61. Salsa Nabila saya jadikan co-host. Iya, Bu. Biar bisa bantu. Oke, saya lanjut ya. Nah, sampai mana tadi kan? Abortus iminen. Nah, dikatakan abortus iminen itu kalau jalan lahirnya masih tertutup dan kondisi janinnya masih ada di dalam rahim dengan kondisi yang masih baik. Nah,
Pada abortus jenis ini, kehamilan kemungkinan masih bisa dipertahankan dan dilanjutkan. Jadi belum tentu yang namanya abortus iminen itu akan berlangsung menjadi jadi keguguran gitu ya, hamilnya nggak jadi gitu, belum tentu. Bisa saja kehamilannya bisa dipertahankan dan dilanjutkan sampai mencapai batas term. Kemudian jenis yang lainnya ada missed abortion atau abortus missed. Itu maksudnya adalah keguguran dengan janin yang telah meninggal saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan seluruh jaringan masih ada di dalam rahim. Kemudian selanjutnya ada abortus habitualis. Namanya habitualis, berarti sudah terbiasa, sudah sering gitu. Nah, kegugurannya dikatakan habitualis kalau sudah lebih atau sama dengan dari 3. Nah, pada jenis abortus habitualis ini biasanya akan diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Biasanya dilakukan pemeriksaan TORCH untuk mengidentifikasi apakah iya penyebab abortusnya itu memang terinfeksi TORCH sehingga penanganan dapat segera dilakukan agar si ibunya dapat hamil tanpa mengalami keguguran di kehamilan selanjutnya. Nah, ini ada manifestasinya ya. Manifestasinya ada perdarahan dengan tingkat yang bervariatif, bisa sedikit berupa flek, bisa juga ringan, sedang, bisa juga perdarahannya banyak. Kemudian manifestasi lainnya ada bisa ditemukan pada rahim. Di rahim ada yang mengalami nyeri, ada yang mengalami kontraksi ataupun kram. Kemudian pada ostium cervixnya juga bisa ditemukan adanya pembukaan atau tidak, tergantung dari jenis yang mana. Kemudian pengeluaran janin, nah ini tidak selalu ya, ada yang janinnya keluar, ada yang masih di dalam, ada yang keluar sebagian. Kemudian ada juga yang demam, tapi tidak selalu. Nah, kita harus hati-hati kalau misalnya ada manifestasi demam, khawatir itu akan menjadi infeksi atau bahkan berkembang menjadi sepsis. Untuk pemeriksaannya apa aja? Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah USG untuk mengetahui apakah iya ibunya mengalami keguguran. Kemudian selain itu perlu juga kita melakukan pemeriksaan lab darah untuk mengetahui apakah perdarahannya menyebabkan anemia pada ibu. Apakah perdarahannya menyebabkan peningkatan hematokrit. Kemudian apakah ada faktor-faktor pembukaan darah yang hilang sehingga perlu dicek si trombosit. Karena ini bisa menyebabkan perdarahannya lebih berlanjut kalau si trombositnya hilang banyak. Kemudian leukosit, apakah leukositnya mengalami peningkatan yang mengindikasikan pasiennya mengalami infeksi atau sepsis. Kemudian kita juga perlu cek golongan darahnya untuk mempersiapkan khawatirnya pasiennya mengalami shock yang membutuhkan transfusi darah akibat kehilangan darah yang banyak. Kemudian kita juga perlu cek beta HCG. Kita harus ketahui kadar HCG-nya berapa. Selanjutnya, penata laksanaan. Nah, penata laksanaan ini akan sangat tergantung dengan jenis abortus yang mana. Kalau abortus iminen masih bisa dipertahankan, maka penata laksanaannya berupa bed rest dan pemberian obat farmakologi untuk memperkuat si janin, untuk mempertahankan kehamilannya. Tetapi bila kasusnya adalah keguguran tak terelakkan itu maksudnya sudah jelas pasiennya mengalami keguguran, sudah jelas janinnya meninggal, sudah jelas janinnya tidak bisa dipertahankan. Maka intervensi atau penata laksanaan ini bisa dilakukan. Apa saja? Dengan metode dilatasi. Dilatasi itu maksudnya adalah dengan membantu serviks supaya dia mengalami pembukaan atau pelebaran. Bisa menggunakan obat-obatan farmakologi. Kemudian intervensi uretase atau pengikisan rahim untuk mengangkat isi rahim. Sehingga dengan metode kuretase ini si pembersihan atau pengeluaran rahim bukan pengeluaran rahim, maksudnya pengeluaran isi rahim. Isi rahim itu bisa janin dan plasenta, bisa lebih bersih. Kemudian pembedahan ini bisa dengan kuretase ya. Ini dilakukan apabila ada tanda-tanda seperti infeksi, sepsis, atau perdarahan yang tidak terkendali, kemudian tanda-tanda vital tidak stabil, bisa langsung dilakukan pembedahan. Kemudian pemberian misoprostol, obat ya, misoprostol ini obat yang diberikan melalui intravagina. Jadi dimasukkan melalui vagina. Yang fungsinya untuk menimbulkan efek uterotonik. Jadi untuk meningkatkan kontraksi. Supaya apa?
supaya memicu persalinan. Jadi dengan obat ini bisa saja ibu mengalami kontraksi sehingga persalinan bisa terjadi secara spontan. Tidak perlu dilakukan kuretase. Kemudian pemberian prostaglandin, pemberian oksitosin secara intravena. Nah, oksitosin ini fungsinya hampir sama dengan misoprostol untuk induksi persalinan, untuk menghasilkan kontraksi pada uterus. Nah, oksitosin intravena ini tidak hanya diberikan selama pasien dalam proses persalinan, tetapi biasanya juga diberikan pos pengeluaran janin. Fungsinya untuk menghasilkan kontraksi yang adekuat agar ibunya tidak mengalami perdarahan yang berlebih. Kemudian obat yang lainnya ada metergin, itu diberikan pada kasus-kasus ibu yang mengalami perdarahan hebat setelah keguguran. Fungsinya untuk menghasilkan kontraksi rahim. Dengan adanya kontraksi, perdarahan dapat diminimalisir. Kemudian pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi, pemberian analgetik untuk mengatasi nyeri atau ketidaknyamanan pada pasien. Kemudian yang selanjutnya ada transfusi. Ini perlu dipertimbangkan bila pasiennya menunjukkan manifestasi tanda-tanda shock akibat perdarahan yang berlebih. Dan yang terakhir jangan lupa ya dukungan psikologis. Ya, katanya perawat. Kalau perawat itu kan asuhannya holistik. Holistik mencakup aspek bio, psiko, sosio, spiritual, cultural, ya. Secara cultural, perhatikan. Jadi yang hasil konsepsi, baik itu janin, baik itu plasenta, nah itu harus disampaikan ke pasiennya, harus diberikan kepada pasiennya. Mau diapakan sama keluarganya. Jadi jangan kita buang itu tes si plasenta, atau tes si janin, jangan kita buang ya. Nah, itu kita serahkan ke keluarganya secara agama, secara budaya akan seperti apakan oleh keluarganya. Kemudian dari aspek psikologisnya kita perhatikan karena keluarga akan mengalami fase berduka. Keluarga akan mengalami kehilangan yang harusnya mereka punya keluarga baru, punya anggota baru di keluarganya, tetapi ini mereka mengalami kehilangan karena keguguran. Kemudian selanjutnya ada inkompetensia. Masih panjang geningan? Ngantuk enggak teman-teman? Masih panjang perjalanan. Cek, masih mendengarkan? Masih Ibu. Masih Ibu. Masih Bu. Pilih mengantuk seperti didongengin. Oke, kita lanjut. Inkompetensia serviks. Inkompeten artinya tidak kompeten, gitu ya, tidak kompeten. Yang seharusnya si serviks itu fungsinya untuk menyangga, menahan si janin, tetapi pada kasus inkompetensia dia tidak bisa menyangga si janin karena si serviksnya mengalami pelebaran, mengalami pembukaan sebelum waktunya. Aturan si serviks ini kan membukanya nanti ketika usia kehamilan sudah aterem, ketika bayinya sudah masuk pintu atas panggul, ketika ibu sudah mengalami kontraksi uterus, baru si serviksnya membuka. Seharusnya gitu. Tetapi pada kasus inkompetensia serviks, pembukaan dan penipisan serviks ini terjadi lebih awal, sebelum waktunya. Nah, ini biasanya terjadi pada trimester 2 atau pada awal trimester. Awal trimester 3. Next, ini adalah etiologi atau faktor risiko yang bisa meningkatkan risiko ibu untuk mengalami inkompetensia serviks. Ada riwayat trauma serviks sebelumnya. Nah, trauma serviks ini bisa terjadi pada ibu-ibu yang mengalami laserasi persalinan atau yang mengalami kuretase atau yang mengalami biopsi. Kalau kuretase, biopsi itu kan dilakukan dilatasi serviks yang berlebih gitu ya, sehingga itu juga bisa menyebabkan trauma pada serviks. Yang selanjutnya ada faktor risiko konsumsi DES atau diethylstilbestrol. Itu merupakan estrogen sintesis. Jadi ibu-ibu yang mengkonsumsi estrogen sintetis ini bisa mengalami peningkatan risiko terjadinya inkompetensia serviks. Nah, ibu-ibu yang seperti apa sih biasanya yang dapat DES ini? Biasanya ini diberikan untuk mencegah terjadinya persalinan prematur atau untuk mencegah terjadinya keguguran. Kemudian ada lagi
kehamilan multiple atau kehamilan kembar. Karena pada kehamilan multiple, dia kan janinnya lebih dari satu gitu ya, sehingga bebannya juga akan lebih besar dibandingkan dengan kehamilan yang tunggal, sehingga pemendekan serviks bisa terjadi lebih dini. Nah, serviks kongenital pendek. Kongenital, yang namanya kongenital berarti sudah bawaan dari lahir, bawaan dari sononya gitu ya, serviksnya pendek. Yang harusnya ukurannya sekian, nah itu teh lebih pendek. Kemudian penyakit infeksius. Infeksius ini banyak ya, ada infeksi menular seksual, infeksi dalam kemih, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah patofisiologi atau proses, bisa dilihat pada gambar pada keadaan serviks normal, bisa dilihat ya, harusnya ini teh menutup, ini teh ada mukus plaknya, tertutup. Harusnya serviksnya closed cervix. Nah, bisa kita lihat pada inkompetensia serviks. Ini teh terbuka, dia mengalami penipisan, pelebaran, sehingga ini teh membuka, open cervix. Kenapa bisa terjadi demikian? Kita geser ke bagian. Pada saat kehamilan, seharusnya struktur kolagennya itu kuat. Dan pada saat persalinan, si kolagen ini harusnya akan berdegradasi dan serviks menjadi lunak. Sehingga terjadilah yang namanya pembukaan serviks atau dilatasi serviks. Sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan dalam, PT atau PD, itu kita bisa mengatakan pembukaan 1, pembukaan 2, dan seterusnya sampai pembukaan 10. Tetapi pada kasus inkompetensia serviks, pelunakan dan pembukaan ini terjadi lebih dini. Gitu. Itu dikatakan sebagai inkompetensia. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau si serviks ini terbuka lebih awal, bisa menyebabkan keguguran. Kan harusnya si serviks ini fungsinya menahan janin, biar dia teh enggak keluar. Kalau serviksnya terbuka, lah nanti janinnya bisa keluar. Janinnya bisa keluar sebelum waktunya, sehingga dikatakan kelahiran prematur atau terjadilah keguguran. Nah, bisa kita lihat pada gambar, meskipun agak buram saya nemunya gambarnya yang buram ya. Nah, bisa kita lihat perbedaan antara normal anatomi pada inkompeten serviks dan pada early labor. Pada normal anatomi, itu serviksnya tertutup dan tidak ada kontraksi. Kalau pada inkompetensia serviks, itu tidak ada kontraksi, tetapi serviksnya membuka. Jadi pembukaan serviks itu tidak disertai dengan tanda-tanda persalinan. Kalau pada early labor atau kelahiran prematur, kelahiran lebih dini, itu ada kontraksi, ada pembukaan serviks, gitu ya. Jadi bedanya inkompetensia serviks dengan early labor itu berada pada kontraksi uterus. Nah, ini adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan. Pada anamnesis, kita bisa mengkaji apakah pasiennya memiliki riwayat keguguran berulang pada tengah trimester. Tengah trimester itu artinya trimester 2 ya. Kemudian apakah ibu memiliki riwayat operasi atau trauma serviks sebelumnya. Selain itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan dalam. Apakah ada pembukaan atau dilatasi serviks secara prematur sebelum waktunya. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan pemeriksaan penunjang. Nah, pada pemeriksaan penunjang kita bisa menggunakan USG transvaginal. Itu dapat dilakukan pada awal trimester, artinya trimester 1, untuk mengetahui ukuran serviks, pendek atau normal. Nah, selain itu, USG secara serial itu maksudnya secara dari waktu ke waktu. Misalnya pada minggu ini, kemudian minggu depan diulang lagi, minggu depannya diulang lagi. Atau pada hari ini, 2 hari ke depan di USG lagi, kemudian 2 hari ke depannya lagi di USG lagi. Itu namanya serial. Fungsinya untuk melihat adanya pemendekan serviks secara progresif. Jadi kalau pada inkompetensia serviks, ini bisa kita lihat pada gambar ya, akan ada penipisan ostium serviks secara progresif. Awalnya bentuknya T, tapi seiring waktu dia akan mengalami penipisan, jadi bentuknya Y. Seiring waktu lagi dia akan menjadi V bentuknya, ruang. Dia seperti membuat ruang gitu ya. Ruangnya seperti V. Dan ini yang terakhir berbentuk seperti O gitu. Ini kan bisa kita lihat ruang-ruangnya, harusnya seperti ini. Tapi dia lama-lama membuka.
membuka dan semakin membuka. Itu namanya adalah funneling cervix. Nah, selain itu pemeriksaan dalam juga bisa dilakukan untuk mengetahui pembukaan atau dilatasi serviks dan stasiun janin. Nah, penata laksanaannya apa? Ada dua macam. Ada bisa dilakukan secara konservatif, bisa dilakukan secara operatif. Nah, pada terapi konservatif itu kita bisa memberikan edukasi terkait treatmentnya apa aja untuk ibu dengan inkompetensia serviks, kemudian tanda bahaya dari inkompetensia serviks bisa menyebabkan ketukan pecah dini, menyebabkan infeksi, menyebabkan chorioamnitis, persalinan prematur, keguguran, dan lain sebagainya. Kemudian anjurkan pasien untuk bed rest. Kenapa harus bed rest? Karena kalau pasiennya beraktivitas, gitu ya, itu bisa menambah beban pada si serviks, sehingga persalinan prematur atau keguguran lebih mungkin terjadi. Kemudian hindari koitus atau berhubungan seksual. Pemberian antibiotik, antiinflamasi, progesteron, tokolitik itu dapat dipertimbangkan tergantung dari kondisi si pasien. Kalau misalnya kontraksinya muncul, nah pada ibu seperti ini, usia kehamilan belum matur, kan harusnya kita pertahankan dulu usia kehamilannya sehingga dia matur. Kalau sudah muncul kontraksi duluan, maka bisa diberikan tuh tokolitik. Supaya apa? Supaya kontraksinya nggak muncul, karena kontraksi itu bisa memicu terjadinya persalinan. Gitu. Pada kasus-kasus yang ibunya belum matur, pasti intervensinya kita upayakan dulu agar janinnya matur. Karena kalau janin lahir secara prematur, resikonya juga besar. Karena pengembangan paru belum, pembentukan paru belum optimal, parunya belum matur. Nah, untuk terapi membantu pematangan paru janin, ada namanya kortikosteroid. Nah, ini biasanya juga diberikan pada beberapa kasus untuk membantu pematangan paru janin. Sehingga kita sudah melakukan intervensi untuk siap-siap lebih awal. Jadi misalnya ternyata tiba-tiba terminasi harus segera dilakukan, jadi paling tidak kita sudah memberikan kortikosteroid untuk membantu pematangan paru janin. Nah, untuk tindakan operatifnya bisa dilakukan pengikatan serviks. Untuk metode pengikatan serviks atau serklek itu ada dua metode. Bisa secara McDonald, bisa juga secara sirocard. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Perbedaannya ada pada metode pengikatannya saja. Kalau yang ini mah jelujur gitu ya. Kalau ini mah apa ya? Bukan jelujur. Ya beginilah ini namanya, diikat gitu. Nah, ini ya, serklek itu seperti ini. Jadi diikat si serviknya itu untuk mempertahankan supaya serviks tetap tertutup sehingga bisa menahan si janin. Bisa dilihat ya pada gambar. Next saja. Kita lanjut pada kehamilan ektopik. Dikatakan kehamilan ektopik apabila kehamilannya terjadi di luar rongga uterus. Nah, tergantung nih, ada di mana si implantasi plasentanya? Apakah ada di tuba? Apakah ada di abdomen? Apakah ada di serviks? Klasifikasinya nanti akan sangat tergantung dari lokasi implantasi. Ada di tuba itu sini ya. Kemudian ada di serviks. Nih, ini serviks. Ada di ovarium, ada di luar uterus nih, ada di abdomen. Gitu. Nah, mana yang paling sering? Yang paling sering terjadi adalah di tuba. Nah, faktor resikonya apa saja? Faktor resikonya ada banyak. Misalnya ada infeksi atau ibunya punya riwayat operasi pada daerah tuba atau ibunya punya trauma yang menyebabkan jaringan parut pada area reproduksi. Kemudian biasanya resiko KET juga akan meningkat pada ibu yang menggunakan KB, IUD atau AKDR. Kemudian riwayat tubektomi, itu bisa meningkatkan resiko ibu mengalami kehamilan ektopik. Nah, ini adalah manifestasinya. Manifestasi yang paling umum ada 3. Ada nyeri, ada amenorea, ada perdarahan. Nah, kenapa bisa nyeri? Kenapa bisa nyeri? Karena kehamilan itu apabila berada di daerah, kita bayangkan aja pada area tuba.
Si kehamilan itu kan semakin lama semakin membesar. Ya, semakin membesar, semakin membesar. Sedangkan area tuba itu kan kecil. Tidak seperti uterus yang dia bisa membesar. Kalau dia berkembang di tuba, si uterusnya semakin besar, itu bisa menyebabkan ruptur. Sehingga menyebabkanlah si perdarahan, menyebabkanlah si nyeri. Nah, nyeri ini bisa terasa di area abdomen saja, tetapi ada juga yang dia sampai menyebar ke bahu. Nah, ini rasanya seperti apa nyerinya? Biasanya nyerinya itu seperti kolik, nyeri tumpul gitu ya. Nah, kalau manifestasi perdarahan itu tidak semua ibu mengalami perdarahan yang keluar dari jalan lahir. Jadi ada yang perdarahannya di dalam. Gitu. Nah, manifestasi selanjutnya adalah amenorrea, keluhan tidak haid. Yang namanya hamil pasti dia tidak haid. Nah, tidak haidnya ini kadang ibunya tuh tidak sadar atau tidak teridentifikasi. Sehingga misalnya tiba-tiba pasiennya mengeluhkan nyeri, mengeluhkan perdarahannya banyak, dikiranya teh menstruasi, taunya dia mengalami kehamilan ektopik, mengalami keguguran karena kehamilan ektopik, udah ruptur. Nah, pada ibu yang hamil amenor, biasanya pada ibu yang hamil meskipun dia hamil ektopik, biasanya pada pemeriksaan tespek tetap akan ditemukan hasil yang positif. Gitu ya. Next, ini adalah penata laksanaannya. Yang pertama dilakukan anamnesis, akan kita temukan trias gejala itu tadi, nyeri, perdarahan, amenor. Kemudian kalau pasien menunjukkan 3 manifestasi ini akan dilakukan pemeriksaan diagnostik, akan dilakukan USG, baik itu secara transvaginal melalui vagina atau transabdominal melalui abdomen untuk mengetahui kehamilan itu di dalam uterus atau di luar uterus, apakah ada di tuba, apakah ada di serviks dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengetahui kadar beta HCG dan serum progesteronnya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan HB untuk mengetahui apakah perdarahannya sampai menyebabkan ibunya mengalami anemi, sampai menyebabkan penurunan hematokrit, sampai menyebabkan peningkatan leukosit, kemudian hilangnya faktor pembukaan darah. Itu juga perlu dievaluasi. Kemudian jangan lupa juga melakukan pemeriksaan golongan darah dan RH untuk mempersiapkan. Khawatirnya sewaktu-waktu pasiennya mengalami tanda-tanda shock dan diperlukan transfusi, jadi kita sudah mempunyai golongan darah dan RH-nya. Nah, pemeriksaan laparoskopi juga bisa dilakukan untuk melihat kehamilan di luar organ uterus. Nah, kalau ternyata nih, oke, benar pasiennya mengalami KET, apa penanganan yang bisa dilakukan? Ini adalah penanganan awal. Misalnya pasiennya ditemukan di pelayanan kesehatan puskesmas gitu ya. Kalau di puskesmas kan nggak bisa langsung diterminasi karena dia tidak punya ruangan OK, tidak punya dokter anestesiologi, sehingga dari pihak puskesmas harus melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Maka ini penanganan awal yang bisa dilakukan. Lakukan pemasangan infus. Nah, pemasangan infus ini juga harus diperhatikan. Khawatirnya pasien kan tiba-tiba perlu transfusi. Jadi abukat yang digunakan juga harus yang besar. Kemudian persiapkan rujuk. Rujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Khawatirnya pasien harus diterminasi. Kemudian siapkan donor, lakukan cross match untuk mempersiapkan kebutuhan transfusi dari si pasien. Nah, ini penata laksanaan bedahnya. Tergantung lokasi, apakah ada di tuba, apakah di abdomen, apakah di serviks. Si implantasi janin itu tadi. Kemudian tingkat keterlibatan jaringan juga akan sangat menentukan penata laksanaan bedah nantinya. Apakah si implantasi itu tembus ke organ lainnya? Ya? Siapa yang berbicara tadi? Ya, selanjutnya, apakah ada keinginan untuk hamil lagi? Gitu. Khawatirnya pasiennya ingin hamil lagi, jadi pertimbangkan itu pembedahan dengan pengangkatan tuba atau ovarium. Nah, ini pilihannya adalah ada salpingektomi, ada salpingostomi.
Nah, untuk menata laksana lainnya ada methotrexate, itu untuk mengakhiri kehamilan dengan cara menghancurkan sel dengan cepat. Dapat dijadikan sebagai pilihan selain pembedahan. Nah, perhatikan syaratnya, syarat pemberian methotrexate-nya yang harus terpenuhi. Kemudian terapi leukovorin itu juga dapat digunakan untuk mengurangi efek samping dari penggunaan obat methotrexate. Karena pemberian obat methotrexate itu bisa menyebabkan toksisitas pada ibu. Tindak lanjutnya adalah pemantauan. Tetap dipantau ibunya, khawatirnya pasiennya mengalami shock. Kemudian kaji perasaan dan harapan pasien dan keluarga dengan kehamilan berikutnya. Pasiennya masih mau hamil lagi enggak? Pasiennya pasti merasa berduka. Jadi kita tunjukkan sikap empatinya. Berikan dukungan psikologis. Jangan lupa perawat harus memberikan pelayanan yang holistik, meliputi aspek biopsikososio dan spiritual dan cultural. Kemudian berikan edukasi, KB gitu ya. Jangan langsung hamil. Paling tidak berikan jeda organ uterus, organ reproduksi mengalami penyembuhan terlebih dahulu. Paling tidak 3 siklus menstruasi baru boleh hamil lagi ya. Bisa menggunakan KB alami, kondom. Kalau misalnya ibunya nggak mau menggunakan metode yang lainnya, karena kalau pakai AKDR itu kan jangka panjang, sayang. Kalau pakai pil, sayang juga karena dia menggunakan hormonal. Khawatirnya nanti ketika lepas KB hormonal, dia harus beradaptasi lagi si tubuhnya. Jadi lebih bagus disarankan untuk menggunakan metode yang alamiah. Kemudian anjurkan segera melakukan pemeriksaan kehamilan bila ibu mengalami kehamilan berikutnya. Jadi kalau yang saat ini KET sudah diterminasi, habis itu hamil lagi. Nah, anjurkan langsung ke petugas kesehatan supaya si petugas kesehatan bisa mengobservasi dikhawatirkan pasien mengalami KET berulang. Karena resiko KET berulang itu tinggi pada pasien yang memiliki riwayat KET. Ini adalah algoritma diagnosis dan penanganan pada KET. Saya skip saja. Kita lanjut pada penyebab perdarahan lainnya. Ada solusio placenta atau abruptio placenta. Udah jam 5 ini teh. Bentar lagi. Sabar ya, kita lanjut dulu ya. Solusio placenta atau istilah lainnya adalah abruptio placenta, merupakan pelepasan plasenta sebelum waktunya. Waktunya pengeluaran plasenta normalnya tuh kapan? Normalnya pelepasan plasenta kapan? Aduh, nyaut ini. Diana. Gimana, Bu? Ya, plasenta harusnya lepasnya kapan? Normalnya. Sesudah bayi dilahirkan. Ya, normalnya sesudah bayi dilahirkan. Tetapi pada kasus solusio placenta, ini plasentanya lepas duluan sebelum waktunya. Jadi bayi belum lahir, masih di dalam rahim, plasentanya udah lepas duluan. Itu dikatakan sebagai solusio atau abruptio placenta. Bisa kita bayangkan kalau plasenta lepas sebelum waktunya. Padahal plasenta itu kan fungsinya sebagai nutrisi janin, sebagai transport nutrisi janin, oksigen janin. Kalau alat transportasinya terputus, mengalami permasalahan, nah janin bisa mengalami permasalahan juga. Etiologinya apa? Belum diketahui secara pasti. Tetapi ini ada beberapa faktor resiko yang bisa meningkatkan resiko ibu mengalami solusio placenta. Ada hipertensi atau preeklamsi, kehamilan gemeli, trauma itu bisa karena kecelakaan, bisa karena kekerasan, kemudian ada multiparitas, ada lifestyle, merokok, konsumsi kokain, konsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat abruptio placenta pada kehamilan sebelumnya. Kemudian adanya ketuban pecah dini. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko ibu mengalami abruptio placenta. Manifestasinya apa? Manifestasinya perdarahan. Nah, perdarahan ini tidak selalu tampak keluar dari jalan lahir. Jadi ada yang tersembunyi. Nah, manifestasi lainnya apa? Nyeri abdomen.
Kalau pada solusio plasenta itu abdomennya terasa nyeri, terdapat kontraksi, TFU-nya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu karena adanya bendungan si perdarahan itu tadi, sehingga TFU-nya menjadi meningkat. Nah, pada pemeriksaan DJJ bisa kita temukan distress gitu. Ada yang ketinggalan, manifestasi lain adalah ketika kita palpasi si abdomennya, bisa kita temukan tanda abdomen teraba keras seperti papan. Itu adalah manifestasi khas pada solusio plasenta. Nah, ini adalah ada klasifikasinya. Ada solusio plasenta totalis, artinya plasentanya lepas secara total. Ada solusio plasenta parsialis, parsial berarti sebagian. Ada solusio plasenta marginalis, berarti sebagian kecil. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, berdasarkan bentuk perdarahannya, itu juga bisa diklasifikasikan lagi. Ada yang perdarahannya keluar, jadi lewat ke saluran vagina, nampak oleh si ibunya. Ada yang perdarahannya tersembunyi, sehingga dia membentuk hematoma retroplasenta. Jadi ada di dalam ini teh, nggak kelihatan keluar. Ada lagi yang perdarahannya masuk ke dalam kantong amnion, masuk ke ketuban, gitu ya. Jadi ada macam-macam bentuk perdarahannya, tidak selalu keluar melalui jalan lahir. Ada yang terbendung di dalam. Nah, ini adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan, bisa menggunakan USG. Nah, pada hasil yang negatif itu dapat menunjukkan hasil palsu karena 50% kasus solusio plasenta tidak dapat teridentifikasi dengan USG. Ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan. HB kita perlu mengidentifikasi apakah perdarahannya sampai menyebabkan anemia. Kemudian hematokrit, trombosit, sama penjelasannya dengan kasus perdarahan lainnya ya, khawatirnya ada faktor-faktor pembekuan darah yang hilang karena perdarahan. Kemudian koagulasinya, PTA-PTT-nya, karena itu nanti akan mempengaruhi juga tentang itu bisa mempengaruhi penghentian perdarahannya. Ini adalah penata laksanaan yang bisa dilakukan. Ada penata laksanaan aktif, ada penata laksanaan untuk menjaga kehamilan. Ini akan sangat tergantung dengan derajat perdarahan, akan sangat tergantung dengan usia kehamilan, akan sangat tergantung apakah ada manifestasi yang menunjukkan adanya tanda bahaya baik pada ibu maupun pada janin. Kalau misalnya sudah ada tanda bahaya pada ibu, pada janin, kemudian perdarahannya banyak, maka penata laksanaan aktif menjadi pilihan, dilakukan terminasi. Tetapi pada kasus-kasus yang perdarahannya tidak terlalu banyak, status ibu dan janinnya masih dalam batas normal, masih bisa dipertahankan, usia kehamilannya masih preterm, maka penata laksanaan menjaga kehamilan menjadi pilihan. Tujuannya supaya janinnya bisa mencapai usia matang, bisa aterm. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Observasi dari TTV, jumlah perdarahan, adanya tanda-tanda persalinan, tanda-tanda shock, pemeriksaan lab secara serial, HB, HT, trombosit, koagulasi gitu ya. Dan jangan lupa observasi juga si kondisi janin dengan memantau DJJ, USG atau NST secara serial. Nah, pemberian kortikosteroid juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat pematangan paru janin, sehingga apabila tiba-tiba dalam kurun waktu penata laksanaan menjaga kehamilan, tiba-tiba muncul tuh tanda bahaya ibu atau tanda bahaya janin, maka terminasi dilakukan paling tidak kita sudah mengupayakan untuk mempercepat pematangan paru janin. Ibu maaf, Lakukan ya. share screen-nya nggak muncul. Muncul. Gini ya, kalau gini mah muncul ya. Muncul ya ini mah? Muncul? Masih belum ada, Bu. Sejak kapan? Kok diem aja? Baru tadi kok, Bu. Oke, sebentar. Screen. Muncul? Ada, Bu. Muncul, Bu. Ada. Next, pasang infus, gunakan nomor abokat yang besar. Untuk antisipasi bila sewaktu-waktu diperlukan transfusi darah pada ibu. Untuk resusitasi
darah bila diperlukan. Karena apa? Karena saat perdarahan ibu akan mengalami kehilangan komponen-komponen darah sehingga transfusi diperlukan. Kemudian pasang juga Foley kateter untuk memantau keseimbangan cairannya, pantau urin output-nya, dihitung keseimbangan cairannya. Khawatirnya pasien mengalami cairan berlebih, mengalami penurunan kardiak output, mengalami penurunan perfusi, hingga pada akhirnya ginjalnya bermasalah, tidak ada kekurangan urin. Nah, ini bisa untuk pemantauan pemasangan Foley kateter ini. Kemudian lakukan atau anjurkan ibu untuk bed rest. Kemudian penata laksanaan ini ya tadi, penata laksanaan ini dilakukan sampai usia kehamilan aterm. Jadi tujuan penata laksanaan menjaga kehamilan ini kita harus mempertahankan janin sampai dia matang, matur, aterm. Tetapi bila di pertengahan waktu saat penata laksanaan menjaga kehamilan timbul tanda bahaya, baik itu pada janin, baik pada ibu, maka penata laksanaan aktif dapat dilakukan. Selanjutnya adalah plasenta previa. Kalau yang abrupsio plasenta itu tadi lepasnya plasenta, kalau plasenta previa ini letak plasentanya yang bermasalah. Aturan normalnya plasenta itu berimplantasi di atas ataupun samping gitu ya. Tetapi pada kasus plasenta previa, si plasenta itu berimplantasinya di bawah segmen rahim. Nih, bisa kita lihat pada gambar. Ada yang total, ada yang parsial, ada yang marginal. Jenis-jenis plasenta previa ini tergantung dari implantasi si plasenta itu tadi. Apakah dia total, apakah dia sebagian, apakah dia setengah, apakah dia sebagian kecil, gitu ya. Nah, etiologinya sama, tidak diketahui secara pasti, tetapi ada faktor-faktor resiko yang bisa meningkatkan kejadian plasenta previa. Next, saya cepat sedikit ya, udah jam 5. Manifestasinya hampir sama dengan yang abrupsio plasenta. Bedanya pada plasenta previa ini nyerinya tidak ada biasanya. His juga tidak ada. Kondisi DJJ juga biasanya tidak mengalami gangguan. Kemudian ketika dipalpasi, abdomen akan tidak akan teraba tegang. Beda halnya dengan si abrupsio plasenta. Kalau pada abrupsio plasenta ketika dipalpasi akan ditemukan distensi. Tetapi pada plasenta previa tidak ada distensi. Pemeriksaan diagnostiknya hampir sama dengan yang abrupsio plasenta. Komplikasinya sebetulnya sama aja ya, mau itu plasenta previa ataupun solusio plasenta. Perdarahan yang terjadi bisa menyebabkan anemia, menyebabkan hipovolemi, menyebabkan shock. Kemudian perdarahan juga bisa terjadi hingga ibu postpartum. Nah, saya pilih-pilih aja yang sekiranya perlu dipertegas. Penata laksanaannya hampir sama dengan yang abrupsio plasenta, ada 2 pilihan, penata laksanaan menjaga kehamilan dan penata laksanaan aktif. Nah, ini tergantung dari jumlah perdarahan, usia kehamilan, dan kondisi janin. Kalau jumlah perdarahannya sedikit, usia kehamilannya belum matur, kondisi janin masih aman, maka penata laksanaan menjaga kehamilan dapat dipilih dengan intervensi yang serupa dengan yang tadi ya. Tetapi apabila di pertengahan waktu ketika kita melakukan penata laksanaan menjaga kehamilan muncul manifestasi ini, jumlah perdarahan banyak, tiba-tiba usia kehamilannya matur atau kondisi janinnya dalam kondisi bahaya, maka penata laksanaan aktif bisa dipilih. Penata laksanaan ini bisa berupa terminasi dengan metode SC. Tapi tidak menutup kemungkinan persalinan pervaginam dilakukan. Tergantung letak plasentanya ada di mana. Kalau total tentunya tidak bisa dilakukan pervaginam karena total. Next, gangguan pembekuan darah. Ada KID atau koagulasi intravaskular disemina. Ini mah kemarin sudah dijelaskan ya sama kelompok kalau KID mah. Kelompok pembekuan darah KID udah ya? Belum yang mana ya? Ini aja deh. Infeksi yang didapat selama kehamilan ada beberapa macam, ada infeksi menular seksual, ada TORCH, ada infeksi saluran kemih. Nah, IMS
IMS sebetulnya secara konseptual tidak berbeda dengan infeksi menular seksual pada ibu yang tidak hamil. Sama. Etiologinya sama. Penyebab bakteri bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari parasit, bisa dari protozoa. Faktor resikonya juga sama. Riwayat infeksi menular sebelumnya ada enggak, baik pada ibunya maupun pada pasangannya. Jumlah pasangan seksnya juga bisa dari ibunya, bisa dari pasangannya. Jenis aktivitas seksualnya seperti apa. Kemudian penggunaan obat-obat intravena. Itu juga bisa meningkatkan risiko IMS nih. Kemudian lifestyle, merokok, alkohol, nutrisi yang kurang, stres, kelelahan. Nah, lifestyle ini kan bisa mensupresi si imunitas. Kalau imunitasnya rendah, risiko seseorang untuk terkena infeksi akan lebih besar. Manifestasinya, ini ada beberapa manifestasi ya. Ada pengeluaran sekret vagina, kemudian perdarahan setelah hubungan seksual, ada lesi itu semacam lecet atau luka gitu ya. Kemudian ada ruam, disuria, demam, gatal, rasa terbakar pada area genitalia, kemudian dispareunia, malaise itu lemas gitu ya. Kemudian screening bisa dilakukan dengan anamnesis. Tetapi kalau untuk pemeriksaan diagnostis itu harus dilakukan pemeriksaan kultur. Apakah betul ada infeksi? Jadi pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnostik pada kasus IMS itu hanyalah dengan kultur, nggak bisa hanya dengan anamnesis saja. Dampaknya apa? Ini mah bisa dibaca ya. Penata laksanaannya tentunya dengan antibiotik. Nah, pengobatannya ini tidak bisa hanya dilakukan pada satu orang saja, karena yang namanya suami istri itu kan ada kontak. Jadi pengobatan, konseling, edukasi harus dilakukan sepasang suami istri. Pada pasien dengan infeksi menular seksual dapat dirujuk untuk melakukan pemeriksaan HIV. Nah, bisa bersalin secara normal nggak, Bu? Tergantung kondisi ibunya. Kalau ada lesi di area jalan lahir, biasanya pemeriksaan C akan lebih dijadikan pilihan. Karena ada lesi aktif itu tadi. Khawatirnya bisa menyebabkan infeksi juga pada si janin karena adanya kontak. Next. Aduh, nggak bisa di next. Ya, infeksi TORCH. Nah, TORCH itu sebetulnya gabungan ya dari singkatan dari toxo, other, rubella, kemudian cytomegalovirus, dan herpes simplex. Manifestasinya dapat simptomatik, tidak menimbulkan gejala. Gejalanya tuh tidak khas. Jadi bisa rasanya tuh bisa kayak demam, kayak orang mau terkena flu gitu. Sebetulnya si TORCH ini tidak hanya bisa menjangkit ibu hamil saja, jadi ibu yang tidak hamil, orang-orang yang nggak hamil pun bisa terinfeksi TORCH. Hanya saja si infeksi TORCH ini lebih berbahaya pada ibu hamil karena bisa menyebabkan keguguran secara berulang. Jadi pada ibu-ibu yang memiliki riwayat abortus berulang, itu perlu dicek si TORCH-nya. Khawatirnya ibu terinfeksi TORCH. Ibunya perlu dilakukan treatment dulu. Kalau misalnya positif TORCH nih, perlu ditreatment dulu. Kalau ibunya mau hamil lagi. Kalau tidak ditreatment, khawatirnya ibunya akan mengalami abortus berulang pada kehamilan berikutnya. Treatmentnya seperti apa? Nanti akan sangat tergantung dari hasil pemeriksaan. Dia terinfeksi virus yang mana, sehingga terapinya bisa disesuaikan dengan virus yang menginfeksi si pasien. Nah, si TORCH ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang seperti apa sih? Kita harus ketahui bagaimana sih cara penularan si virus-virus TORCH ini. Biasanya dia akan lebih berisiko pada ibu yang suka makan makanan mentah, yang dia kontak dengan hewan peliharaan seperti kucing gitu ya. Biasanya itu menjadi media penularan. Nah, pada pasien dengan TORCH perlu juga diedukasi bagaimana sih cara menjaga kebersihan tangannya. Harus mencuci tangan sebelum masak, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah BAB, BAK, mencuci tangan setelah bercocok tanam. Nah, itu perlu diedukasikan juga. Kemudian hindari makan makanan daging dan makan makanan sayuran mentah.
Jadi kalau mau makan steak itu benar-benar harus well done, harus matang 100%. Makan telur harus matang 100%. Makan ikan harus matang 100%. Demikian juga dengan sayur. Jadi hindari lalap-lalapan mentah. Kenapa? Karena si telur-telur itu bisa nempel di sayur-sayuran. Sehingga sayuran perlu dicuci dan dimasak secara matang. Pencegahannya apa? Bisa dengan vaksin. Nah, komplikasi atau dampaknya adalah keguguran, kelainan kongenital. Pada janin bisa berupa kelainan sistem saraf pusat, kelainan jantung, mata, telinga, dan lain sebagainya. Next, ada infeksi saluran kemih. Definisinya adalah, ini teh, definisinya ini ya. Ini mah adalah, ini bukan ini ya definisinya. Ini mah copy paste slide dari atas. Infeksi saluran kemih artinya ya infeksi yang terjadi pada saluran kemih. Bisa di bladdernya, bisa di ureternya gitu. Nah, etiologinya apa? Bisa kena bakteri, bisa kena virus, dan sebagainya. Manifestasinya apa? Manifestasinya seperti ISK pada umumnya, sama aja, tidak berbeda. Mau itu pada ibu hamil, mau itu pada ibu yang tidak hamil, manifestasinya sama. Akan terasa nyeri saat BAK, terasa tidak lampias ketika dia BAK. Kemudian saat pipis keluarnya sedikit-sedikit. Ada darah yang keluar saat pipis, demam. Nah, itu tuh manifestasinya sama. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kultur urin. Apakah ada bakteri dalam urinnya? Kemudian penata laksanaannya apa? Tentunya kalau infeksi, terapinya adalah terapi farmako. Berikan antibiotik. Kemudian untuk mengurangi nyerinya, berikan analgetik. Kalau dia demam, berikan antipiretik. Anjurkan meningkatkan konsumsi cairan. Jadi anjurkan ibu banyak minum. Ajarkan juga cara menjaga kebersihan genitalia seperti apa, cara cipok yang benar seperti apa. Kalau yang benar itu kan dari arah depan ke belakang supaya saluran kemih si uretra itu tidak terkontaminasi feses. Kalau dari belakang ke depan kan si saluran kencingnya bisa saja terkontaminasi si feses itu tadi. Jadi cebok yang betul adalah dari depan ke belakang. Kemudian hindari juga penggunaan celana ketat. Pilih celana dalam yang menyerap keringat. Jaga genitalia tetap kering. Jadi kalau habis pipis itu sebaiknya dikeringkan. Ini berlaku pada teman-teman juga ya. Kalau cara perawatan area genitalia itu adalah seperti itu. Next ya. Ya, ini yang terakhir ya. Trauma kehamilan. Kalau kelompok kemarin bahas traumanya adalah secara psikologis. Ya. Kalau ini yang saya masukkan di sini trauma secara biologis. Bisa terjadi karena kecelakaan, baik itu dari jatuh dari kendaraan bermotor atau tertabrak tertabrak itu bisa tertabrak benda gitu ya. Kemudian bisa terjadi juga karena kekerasan, ditendang, dipukul, kemudian bisa terjadi karena cedera lainnya. Penanganannya sama nggak Bu dengan pasien trauma pada pasien dewasa? Sebetulnya sama, hanya saja pada ibu hamil itu akan lebih rumit karena ibu hamil memiliki karakteristik fisiologisnya sendiri. Ibu hamil mengalami perubahan anatomi dan fisiologi. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau pada pasien dewasa kita fokusnya Pasien yang tidak hamil kita fokusnya hanya pada satu nyawa. Tetapi kalau pada pasien hamil kita harus mempertimbangkan 2 nyawa. Jadi setelah stabilisasi ibu kita juga harus melakukan stabilisasi pada si janin. Nah, trauma pada ibu hamil ini dapat berefek pada janin. Lahir prematur, lahir mati, plasentanya lepas, ketuban pecah dini, hipoksia, dan lain sebagainya. Nah, ini sorry. Ibu hamil dengan trauma dapat menunjukkan respon yang berbeda dari orang yang tidak hamil dengan trauma yang sama. Misalnya, pasien yang tidak hamil trauma abdomen, pasien yang hamil trauma abdomen. Tetapi manifestasi yang ditimbulkan bisa saja berbeda. Karena isi abdomen
antara ibu yang hamil dan ibu yang tidak hamil itu berbeda. Yang satunya hanya hanya terisi lambung, usus gitu kan ya. Tapi ibu yang hamil itu ada uterus. Kalau orang yang nggak hamil mah uterusnya ada di rongga panggul. Tapi orang yang hamil trimester 2 itu uterusnya ada di rongga abdomen. Sehingga ususnya akan lebih aman karena terlindungi oleh si uterus. Beda halnya dengan ibu yang tidak hamil. Nah, ini adalah karakteristik fisiologis pada ibu hamil dan karakteristik fisiologis pada janin. Pada ibu hamil trimester 1, rahim dan kandung kemihnya itu masih berada pada rongga tulang panggul. Tapi pada trimester 2 dia akan berpindah ke rongga abdomen. Sehingga ibu yang mengalami trauma, terutama trauma abdomen di trimester 2, cedera usus itu biasanya lebih jarang terjadi. Karena apa? Karena terlindungi oleh rahim itu tadi. Nah, pada ibu hamil dia juga mengalami peningkatan progesteron yang bisa menyebabkan penurunan motilitas usus. Karena di usus itu kan ada otot polos. Progesteron itu bisa menyebabkan relaksasi otot polos. Bayangkan kalau si usus mengalami relaksasi, kan berarti peristaltiknya akan menurun, motilitasnya akan menurun, yang berdampak pada waktu pengosongan lambungnya memanjang. Jadi waktu standby makanan di lambung itu lebih lama, karena dia lebih lama diolahnya. Itu bisa menyebabkan respirasi ketika pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Sehingga airway penting untuk dipertahankan agar pasien tidak mengalami aspirasi dari isi lambung. Nah, selain itu, ibu hamil mengalami peningkatan curah jantung, lebih-lebih kalau dia ada pada usia kehamilan trimester 3. Pada trimester 3 kan pembesaran uterus juga lebih besar ya, sehingga kompresi vena cava inferior dan aorta juga akan lebih besar, yang dapat menyebabkan penurunan curah jantung. Jadi untuk posisi juga perlu diperhatikan nih pada ibu hamil. Sebaiknya posisi terlentang itu diminimalisir atau dihindari untuk mencegah penekanan pada vena cava inferior. Kalau vena cava inferior tertekan, itu bisa mengganggu sirkulasi dari ibu ke plasenta dan ke janin. Kalau sirkulasi ke janin terganggu, bisa menyebabkan bayinya hipoksia. Nah, untuk karakteristik fisiologis janin, yang namanya masih janin gitu ya, dia masih di dalam uterus, kehidupan janin itu akan sangat tergantung dari kehidupan ibunya. Jadi dia akan sangat tergantung dengan plasenta, akan sangat tergantung dengan kiriman nutrisi, kiriman darah, kiriman oksigen dari si ibunya. Bila ibu mengalami hipotensi, ibunya mengalami shock, tentunya sirkulasi janin juga akan terganggu. Bisa terjadi tuh distres janin, bisa terjadi hipoksia, bahkan bisa terjadi kematian janin dalam rahim. Nah, untuk traumanya ada macam-macam. Ada trauma tumpul, ada trauma tembus, ada trauma torak. Yang namanya tumpul berarti diakibatkan oleh benda tumpul. Yang namanya tembus berarti bisa disebabkan karena benda tajam atau bisa disebabkan karena luka tembak. Kalau trauma torak tentunya itu traumanya ada di organ torak. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan kasus trauma pada ibu yang tidak hamil, sama saja. Nah, untuk penata laksanaan juga tidak jauh berbeda dengan penata laksanaan pada kasus kegawat daruratan orang dewasa lainnya. Hanya prioritasnya ya setelah melakukan resusitasi dan stabilisasi ibu, pertimbangkan juga stabilisasi atau resusitasi, bukan resusitasi janin ya. Kelangsungan hidup janin itu akan sangat tergantung dari kelangsungan hidup ibu. Jadi, ibu harus diutamakan. Nah, untuk penanganan airway, breathing, circulation, dan defibrillation itu tidak jauh berbeda dengan kasus kegawat daruratan pada pasien dewasa yang tidak hamil. Teman-teman sudah dapat materi tentang CPR atau RJP pada pasien dewasa? Kalau belum dapat mata kuliah Gadar ya? Halo, masih connect? Cek.
Nggak ada suaranya? Ada, Bu. Oke, masih connect. Bisa dibaca aja ya ininya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup? Cukup, Bu. Ngantuk? Lumayan, Bu. Sedikit, Bu. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah Allah. bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Mungkin agak sulit kalau kita belum ketemu pasiennya langsung. Kita agak sulit membayangkan, wajar sebetulnya ya. Nanti teman-teman akan banyak ketemu kasus tuh kalau praktek di lapangan. Jadi kalau hanya terima teori doang itu biasanya memang cenderung lebih sulit. Tapi nanti dengan kalian dapat teori dulu, nanti kemudian praktek, nanti akan ngeh, oh ini toh yang dulu itu pernah dijelaskan. Gitu. Mudah-mudahan ketika praktek udah nggak luring, udah nggak online lagi sehingga teman-teman pengalamannya juga banyak. Wah, ini partisipannya sudah semakin berkurang, sepertinya sudah pada lelah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan? Ibu mau nanya, tapi ini mah ke yang tadi, Ibu. Apa yang penghitungan usia kehamilan tafsiran partus ya? Enggak, Bu, yang TFU itu, Bu. Oh, terus? Ibu yang di PPT Ibu tadi yang di share screen itu, TFU yang 12 minggunya itu berbeda sama yang di PPT minggu kedua, Ibu. Yang di minggu kedua mah di simfisis. Nah, kalau yang di share screen Ibu mah di atas simfisis. Gimana? Jadi, Bu, 12 minggu ada di? kalau di PPT Ibu yang di tadi pertemuan kedua itu, 12 minggu itu di simfisis. Kalau yang tadi Ibu share screen itu di atas simfisis, Bu. Jadi yang Yes. benar itu di mana, Bu? Ya sama aja, di atas simfisis sama di simfisis itu sama. Oh, sama aja ya, Bu. Iya, Bu. Di simfisis itu ya maksudnya di atas simfisis sama. Siap, Bu. Ada lagi yang lain? Cukup? Duh, itu anak aku udah manggil-manggil. Udah nunggu dibukain gerbang. Bentar. Cukup, Bu. Cukup? Bentar dulu. Kalau cukup berarti saya cukupkan ya. Ada kuis di e-study, boleh diakses, tidak saya batasi durasi pengerjaannya supaya teman-teman bisa lebih optimal. Ya.